Ya, selamat malam guys. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya mau melanjutkan ya review buku ini tentang cinta membaca. Ini masih dari tulisannya Endang SSN ini. Nah, sebuah kejadian pada akhirnya menyadarkan segala kekeliruanku selama ini. Ketika seorang sahabat datang dengan segenap curahan hatinya tentang ibunya yang selalu bersikap dingin. Dia pernah bertanya padaku, "Apa ibu menyayangiku?" Pertanyaan ini seakan mengiris sisi batinku. Bagaimana bisa seorang anak masih mempertanyakan hal yang tak butuh jawaban tersebut? Aku sempat memberinya beberapa pandangan dan petuah bijak, namun sia-sia. Usiaku yang masih jauh lebih muda dibandingkan dia mungkin menjadi satu pertimbangan tersendiri ditinjau dari segi life experience. Nah, salah seorang kerabat berkunjung memberiku 3 buku dengan genre yang berbeda. Seperti biasa, dengan alasan klise, aku hanya memberi buku-buku itu ruang saja tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba aku tersentak ketika melihat salah satu buku yang mengupas segala sisi tentang ibu. Aku berinisiatif untuk menghadiahkannya kepada sahabatku. Barangkali saja dia akan menemukan jawaban yang dicarinya. Dengan membaca buku itu, aku berharap dia dapat menemukan apa dan bagaimana sebenarnya seorang ibu. Ketika komunikasi menjadi salah satu alasan yang menghambat dalam sebuah jalinan, maka membaca menjadi salah satu trik jitu. Baca saja seluk-beluk tentang hal yang tak kamu kenali, maka kamu akan tahu seperti apa sebenarnya dia. Great. Aku masih tak percaya ketika dia mengabarkan bahwa hubungan mereka sudah mencair dan hangat lagi. Aku baru bisa memahami apa dan bagaimana ibuku setelah aku membaca buku yang kau berikan. Seperti hanya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Membaca membuat kita tahu, membaca menjadikan kita mengerti. Bukankah zaman terus berkembang? Jika kita tak berusaha menambah pengetahuan, maka bersiap sajalah untuk tergilas. Ini berarti pengalaman bertemu dengan seorang yang orang tersebut mempertanyakan ketulusannya dari seorang ibu, dan kemudian hal yang masih ditanyakan itu yang sebenarnya tidak perlu ada jawaban. Tapi bagaimana temannya memberikan jawaban tapi dengan memberikan buku. Nah, dan akhirnya dengan baca buku tentang ibu tersebut mungkin jadi terbuka ya bahwa ya pastinya ya, dan secara umumnya ya ibu menyayangi anaknya ya kan gitu ya. Nah, ini karena dari sebuah buku yang dibacanya. Lanjut. Sejak kejadian itu aku mulai mengubah cara berpikirku. Membaca itu bukan sekedar wisata mata, namun juga wisata hati. Pergolakan dan pergeseran kecil seringkali menjadi penghalang untuk meraih mimpi. Lalu bagaimana mengatasinya? Satu-satunya cara adalah dengan menguasai ilmunya. Penguasaan ilmu selalu saja mengambil langkah awal dengan cara membaca. Aku sudah membuktikannya. Sekarang giliran kalian. Aku mencoba mengartikan apa yang dikatakan oleh sahabatku. Ibu dan segala keunikannya adalah penyempurna bumi. Seberapa banyak kamu menulis, maka sebanyak itulah minimal buku yang kamu baca. Membaca membuatku bertemu dengan tokoh-tokoh ternama, bahkan tak hanya dari dalam negeri belaka, namun juga sudah merambah ke negara asing.
Percaya atau tidak, kegemaran membaca sebenarnya menjadikanmu berbeda. Bukan hanya dari sisi penampilan, melainkan intelektualitas. Sekarang sudah tak zamannya lagi menggunakan kalimat "aku tak tahu" untuk pertanyaan-pertanyaan yang mampir di telinga kita. The Miracle of Hope, Quantum Ikhlas, dan Life Excellence adalah 3 buku penting yang mengubah pandanganku dari hobi labil menjadi pecandu buku. Tak bisa dipungkiri, kadang ada saatnya kita terjatuh dalam keadaan yang tak diinginkan. Untuk memahami sebuah keadaan tak mudah, apalagi jika kita sedang berada dalam posisi down. Aku sempat menenggelamkan diri dalam rasa malas dan putus asa nyaris tanpa semangat. Menjadikan waktu pada detik yang bergerak hanya kesia-siaan belaka, hingga akhirnya ketiga judul buku itu menyita perhatianku. The Miracle of Hope, bagaimana sebuah harapan dapat membuat kita meraih impian yang kita inginkan. Ada petuah juga nasihat yang berharga di dalamnya. Tanpa membaca, barangkali kita tak pernah tahu bahwa dengan berharap saja itu sudah menjadi sebuah energi positif. Berharap saja itu sudah. Berharap mudah-mudahan hari ini lancar, besok lancar, gitu ya. Quantum Ikhlas membuka cakrawala menarku bahwa ikhlas itu bukan hal yang mudah, namun bukan berarti tak bisa. Penerimaan atas keadaan yang tak sama dengan kemauan yang digelar hati selalu saja berkedok ikhlas. Namun apa kita paham akan sebenarnya ikhlas? Life Excellence, berharap hidup lebih baik. Carilah jawabannya. Manusia yang dinamis semestinya tak rela jika harus menghabiskan waktu tanpa pencapaian. Kemarin tak akan pernah berulang, namun esok masih bisa kita rancang dalam laku hari ini. Dengan membaca sisi-sisi yang selama ini tak kita dapatkan di bangku sekolah, akan menjadikan hidup semakin berkualitas. Setidaknya membaca telah membuat banyak orang tersenyum. Membaca membuatku bertemu dengan banyak pengalaman hidup para pejuang mimpi. Membaca kisah-kisah mereka membuatku terus bersemangat. Membaca adalah pekerjaan yang sangat ampuh untuk maju. Banyak penulis yang lebih senang menulis dibandingkan membaca. Kata deadline kembali menjadi alasan keramat yang tak terukur. Selalu tak punya waktu walaupun sekadar menyegarkan pikiran dengan bacaan-bacaan ringan. Pernah beberapa bulan yang lalu aku berada pada posisi sangat tak bersahabat. Rasa jenuh yang datang tiba-tiba, ide yang melompat ke sana kemari lalu ujung-ujungnya pergi tak kembali. Tulisan yang baru menghasilkan separuh dari target yang dikejar, serta ketidakmengertian harus bagaimana mengatasi semua ini. Ku cari berbagai cara, mulai dari menyegarkan otak dengan rehat selama beberapa waktu. Menurutku sebenarnya sama saja, lengkap. Hanya aura yang kurasakan berbeda. Writer block, istilah itulah yang telah menghinggapiku. Tak tahu bagaimana mengembalikan semuanya. Akhirnya pesan seorang sahabat yang mampir di inbox dengan terpaksa aku turuti. Writer block, kok bisa? Mungkin karena kurang membacanya. Pesan itu seolah teman baru akan diriku. Kulirik rak buku yang hampir seluruhnya penuh. Namun dari sekian banyak itu belum juga separuh yang aku baca. Sungguh sebuah persaksian kali ini. Betapa membaca mempunyai efek yang sangat ampuh. Langit hingga hatiku, karya besar dari Bunda Pipit Senja, menjadi jembatanku untuk kembali berjuang menuju suksesnya literasi. Rangkaian kalimat yang ditulis membuatku tersentak. Ada muatan positif dalam energi yang dialirkan. Di luar dugaan, aku dapat mengatasi writer block dan eksis lagi. Ide pun kembali datang menjemputku. Ada beberapa tips dan kiat untuk menumbuhkan semangat cinta membaca. Di antaranya adalah yang pertama, tanamkan kedisiplinan dalam diri. Ketika kejenuhan sempat hinggap, maka cari saja buku-buku yang akan membantu menyegarkan otak. Yang kedua, tak pernah bosan untuk berbagi ilmu. Semakin banyak dan semakin sering kita membagi ilmu kepada orang lain, maka kita akan tergugah untuk menambah wawasan. Dan satu-satunya cara adalah dengan membaca. Yang ketiga, berpikir membaca adalah sebuah wisata.
wisata dalam bentuk apapun akan selalu indah saja rasanya. Itu tadi tulisan dari Endang SSN ya, yang bagaimana ketika mungkin jenuh ya, beliaunya menulis belum ada ide, ternyata ya kebutuhan itu karena kurang membaca. Pastinya orang yang banyak membaca mungkin akan selalu banyak ide gitu ya, banyak ide, dan itu hanya menjadi hal yang sangat penting. Nah, karenanya tadi ada tips ya untuk bagaimana semangat membaca, tanamkan kedisiplinan diri, tidak pernah bosan untuk berbagi ilmu, dan jadi membaca adalah sebuah wisata. Oke, terima kasih guys, silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.